dan data akan diambil dari Dapodik Bapedasmen. Jadi kami tegaskan lagi Bapak Ibu, data peserta didik yang akan dilibatkan dalam asesmen nasional tahun depan, datanya berdasarkan data di Dapodik. Kemudian untuk jenjang SMA SMK yang nomor 3, kami fokuskan ke SMA SMK untuk hari ini, akan koordinasinya dengan Dinas Provinsi. Kalau untuk teknis akan ada nanti koordinatornya masing-masing Bapak Ibu, nanti kami sampaikan di bagian akhir. Nah, kemudian untuk peserta asesmen nasional, untuk jenjang SMA SMK, itu kelas 11. Jadi yang dilibatkan adalah peserta didik kelas 11. Untuk biodata, ini penekanannya lebih ke wilayah Dapodik, Bapak Ibu. Untuk biodata peserta didik yang akan didata sebagai peserta asesmen nasional di Dapodik, pastikan nama siswa valid, tempat dan tanggal lahir valid, jenis kelamin valid, NISN-nya valid, prombalnya valid, program studi, jenis ketunaan, dan kompetensi keahliannya juga valid. Kemudian untuk dari sisi data sosial ekonominya, nama orang tua, agama, alamat, dan perpal SP-nya, kurikulum MPSN juga dinyatakan harus dinyatakan valid. Jadi Bapak Ibu untuk operator Dapodik, mulai dari sekarang silakan untuk memastikan data siswa kelas 11 dengan komponen ini semuanya valid di Dapodiknya. Dan kami harapkan juga, walaupun untuk asesmen nasional ini fokusnya ke kelas 11, tapi kami harapkan juga biodata ini juga menyentuh validitasnya ke jenjang kelas 10, siswa kelas 10 yang sekarang. Karena nanti kita harapkan ketika nanti siswa kelas 10 ini naik kelas ke kelas 11, datanya sudah valid semua, tanpa harus kita memulai lagi proses validasi data dari awal lagi. Kemudian biodata peserta didik ekonomi sosial yang perlu dipastikan juga adalah pekerjaan bapak ibunya, penghasilan orang tua, cita-cita, jarak rumah ke sekolah. Ini sepertinya lebih ke sisi Dapodik, Bapak Ibu, silahkan juga dicek. Nah, untuk data sosial ekonomi siswa ini akan dipakai oleh Pusmenjar sebagai analisis data lebih lanjut seperti apa kebijakan UBKD ke depan atau asesmen nasional ini ke depannya. Mungkin nanti akan dipakai untuk kebijakan bantuan internet atau misalnya mapping pemetaan jaringannya seperti apa. Kalau seperti pelaksanaan UNBK seperti tahun lalu, itu ada mekanisme mandiri dan menumpang. Nah, Pusmenjar perlu data-data ini sebagai acuan mereka untuk merancang kebijakan ke depannya terkait asesmen nasional ini. Kemudian mekanisme pendataan, Bapak Ibu. Kami langsung ke poin 2 aja, karena yang poin pertama itu khusus untuk EMIS. Pengelola pendataan asesmen tingkat provinsi, kabupaten, kota melakukan verifikasi dan pemutaran data SP dan NPSN. Jadi maksudnya di sini Bapak Ibu, perpal SP dan perpal PD-nya tolong difokuskan untuk sekarang begitu. Karena pelaksanaan asesmen nasional ini sudah lumayan dekat. Jadi mohon kepada operator Dapodik, pastikan data perpal SP-nya valid semua, NPSN segala macam, mohon diupdate. Kemudian perpal PD silakan untuk mengajukan verifikasi dan validasi data peserta didik. Mungkin ada NISN yang belum valid, mungkin ada siswa yang belum punya NISN, mungkin jenis kelamin atau nama orang tua atau nama siswanya belum benar begitu, belum valid, atau NISN ganda, silakan dipastikan. Kemudian kalau ada perbaikan silakan ajukan perpal PD. Kemudian data calon peserta AN berasal dari data peserta didik sekolah yang seperti kami sampaikan tadi dari Dapodik. Kemudian sebagaimana tercantum pada halaman pddata.kemdikbud.go.id. Jadi pastikan semua data siswa itu valid di Dapodik. Begitu Bapak Ibu, diperbaikinya di Dapodik melalui mekanisme perpal PD.
Kemudian setelah perbaikan di Dapodik, data tersebut akan ditarik ke pd.data.kemdikbud.go.id. Informasi awal yang kami dapat, tapi kami peroleh, nanti teman-teman di sekolah, Portal Dapodik atau Portal, bisa mengakses PD data ini untuk melihat data siswanya masing-masing. Kemudian juga akan dirancang di halaman PD data ini, sekolah bisa melihat siswa mana yang akan dilibatkan dalam asesmen nasional tersebut. Akan dirandom dan datanya akan ditampilkan di pd.data ini. Kemudian yang seperti yang kami sampaikan di awal tadi, perbaikan data PD dilakukan melalui portal PD dari sisi Dapodiknya. Jadi yang bisa diperbaiki portal PD sebagai informasi nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan NISN. Jadi kami ulangi lagi Bapak Ibu, mumpung pendataan belum mulai, berpengalaman menurut pengalaman dari pelaksanaan UNBK sebelumnya, silakan ajukan perbaikan data siswanya mulai dari sekarang. Kemudian kita masuk ke mekanisme pendataan khusus untuk asesmen nasional. Untuk skenario awal, mudah-mudahan tidak berubah lagi Bapak Ibu kebijakannya dari pusat, dari Pusmenjar begitu, untuk mekanisme pendataannya. Semua data siswa jenjang kelas 11 yang sudah valid, itu akan dilakukan proses sampling, dilakukan secara acak oleh sistem dari Pusmenjar pada halaman pendataan AN, dengan proporsi jumlah siswa per program studi SMA sederajat, bidang keahlian kalau untuk jenjang SMK, dan berdasarkan rombel untuk jenjang SMP dan SD. Jadi semua data siswa yang kelas 11, akan dirandom, disampling begitu, untuk mencari siswa mana saja yang akan ikut dalam asesmen nasional. Dan perlu kami tekankan di sini Bapak Ibu, proses sampling ini dilakukan by system, jadi kami di Dinas Provinsi, Bapak Ibu Kepala Sekolah di sekolah, atau guru, atau siapapun pihak di luar sistem, tidak ada wewenang dan tidak punya akses untuk melakukan proses sampling ini. Karena sampling dilakukan oleh by system dan dimonitor langsung oleh Pusmenjar. Kemudian untuk program paket, tidak dilakukan proses sampling, begitu. Kemudian untuk skenario awal juga, ketika proses sampling tersebut dilakukan, akses satuan pendidikan untuk import data ditutup. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika data siswa sudah valid dan masuk ke pd.data, semua data siswa tersebut, dan akan dilakukan proses sampling, proses perbaikan data atau import data dari satuan pendidikan kepada PD data itu ditutup oleh Pusmenjar. Jadi kalau kami gambarkan seperti proses UNBK sebelumnya itu, ketika proses sampling, kita tidak bisa lagi mengupload file dataset, begitu Bapak Ibu. Seperti itu kemungkinan gambarannya ke depan, mudah-mudahan tidak berubah. Kemudian ketika proses sampling itu dilakukan atau import data sudah ditutup, akses perubahan data itu hanya akan boleh dilakukan oleh admin di provinsi melalui tim pendataan asesmen nasional di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Jadi kalau kayak seperti UNBK sebelumnya, ketika pendataan itu sudah ditutup aksesnya dan ada perubahan, Bapak Ibu silakan menghubungi tim pendataan di Sidikpora Provinsi Bali untuk melakukan perubahan data siswanya. Tapi kami harapkan seperti yang kami sampaikan di awal, mudah-mudahan tidak terjadi Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan dari sekarang data siswa itu valid begitu, data satuan pendidikan juga valid. Jadi untuk meminimalisir untuk kejadian seperti yang disampaikan di poin keempat tadi. Nah, kemudian ini juga yang poin penting sekali yang perlu kami sampaikan. Berapa jumlah siswa yang dilibatkan dalam asesmen nasional itu? Jadi untuk SMA dan SMK itu jumlah pesertanya 45 peserta per sekolah.
Jadi yang dilibatkan, yang disampling, kemudian di random, dan diambil sebagai peserta untuk asesmen nasional itu adalah 45 siswa per satuan pendidikan untuk jenjang SMA SMK. Untuk SMP sebagai informasi juga sama, 45 peserta, kemudian 5 peserta untuk cadangan. Jadi kalau kita totalkan untuk satu satuan pendidikan itu, total siswa itu adalah 50 peserta, 45 peserta utama, dan 5 peserta cadangan. 5 peserta cadangan ini kemungkinan untuk antisipasi ketika pelaksanaan hari H ada siswa yang sakit begitu, tidak bisa mengikuti asesmen nasional, jadi ada cadangannya. Kemudian sebagai informasi juga untuk jenjang SD itu melibatkan 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan. Kemudian bagaimana kalau misalnya dalam satu sekolah itu jenjang kelas 11 siswanya kurang dari 45 atau 30, atau kurang dari 45 sebagai peserta utama. Nah, arahan dari Pusmenjar adalah kebijakannya, kalau misalnya jumlah siswanya 30 untuk jenjang kelas 11 itu dilibatkan semua tanpa adanya proses random sampling. Jadi lagi sekali kami ingatkan Bapak Ibu, jika di sekolah Bapak Ibu untuk jenjang kelas 11 siswanya kurang dari 45, misalnya 35 atau 40, itu otomatis dilibatkan semuanya sebagai peserta utama dalam asesmen nasional. Nah, kemudian untuk penjelasan deskriptif di atas, kami tampilkan dalam bentuk diagram Bapak Ibu. Di sini tergambarkan dengan jelas bahwa alur data awal itu diambil dari Dapodik untuk siswanya. Jadi silakan lakukan verbal dari sekarang begitu, mumpung koneksinya masih aman, belum dilaksanakan di provinsi lain, kita inisiatif silakan untuk melakukan verbal PD data siswanya, perbaiki, cek dan cross check lagi ke siswanya apakah data siswa tersebut sudah benar. Jika ada kesalahan atau tidak valid datanya, silakan lakukan verbal PD. Kemudian data dari Dapodik itu akan ditarik datanya ke pd.data. Nah, data apa yang ditarik ke pd.data? Nama, tempat tanggal lahir siswa, nama orang tua siswa, jenis kelamin, dan NISN-nya. Termasuk juga jurusan, kurikulum, agama, status siswa inklusi, nomor peserta UN sebelumnya, Bapak Ibu, itu juga perlu di cross check ke siswanya. Kami cek di Dapodik, sepertinya beberapa sekolah masih banyak yang datanya belum valid. Dilihat dari komponen-komponen ini. Kemudian setelah dilakukan injek data di pd.data, data akan ditarik ke BOAN. Nah, kalau yang sebelumnya kita mengenal namanya BOUN, karena sekarang sudah nggak ada ujian nasional, begitu Bapak Ibu, kita harus familiar dengan istilah BOAN. Nah, disinilah data clean itu akan disampling oleh Pusmenjar, begitu Bapak Ibu. Jadi data yang di BOAN ini, data siswa ini, kita anggap data yang sudah clean, dan data inilah yang akan dilakukan proses random sampling oleh Pusmenjar. Hasil dari random sampling ini, random sampling siswa ini, inilah yang akan diikutsertakan dalam asesmen nasional tahun depan. Jadi proses yang dilakukan di BOAN itu adalah generate sampling siswanya, cetak DNS, kemudian generate nomor peserta, kemudian cetak DNT. Kami kira ini kurang lebih tidak terlalu berbeda jauh dengan pelaksanaan pendataan UNBK sebelumnya. Kemudian nanti rencananya di BOAN ini juga akan diberikan akses kepada sekolah-sekolah untuk melakukan tarik data begitu. Jadi semua data ini akan ditarik otomatis by system Bapak Ibu. Jadi tidak sesulit seperti kita pendataan UNBK sebelumnya. Ini akan dilakukan tarik data by system oleh Pusmenjar. Kemudian nanti data yang ditarik antar sistem ini, antar server ini, kita bisa atau teman-teman di sekolah bisa monitornya melalui web BOAN. Nanti kami akan berikan alamat webnya dan hak aksesnya. Kebetulan sampai hari ini kami masih uji coba di provinsi begitu Bapak Ibu untuk aksesnya ini.
Nanti ketika sudah final, akan kami berikan aksesnya kepada satuan pendidikan. Di web BOAN ini jugalah Bapak Ibu bisa melihat siswa mana saja yang akan diikut sertakan dalam asesmen nasional tersebut. Jadi sederhananya ketika proses generate sampling ini, Bapak Ibu bisa melihat hasil dari generate sampling siswa tersebut melalui web BOAN ini. Nah, kemudian jadi seperti kami sampaikan di awal, titik berat kegiatan kita hari ini memang pada proses validasi data siswanya, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali pembahasan tentang pendataan dan dapodik. Di sini juga digambarkan data master itu diambil dari Perpal SP. Terlihat dari diagram ini, pastikan data di Perpal SP itu valid, terutama NPSN-nya. Nah, di sini juga menggambarkan diagram pola pendataan, Bapak Ibu, khusus untuk siswanya. Jadi data diambil dari Dapodik, masuk ke server Dapodik pusat, kemudian silakan operator Dapodik sekolah melakukan Perpal PD, verifikasi dan validasi peserta didiknya. Silakan dilakukan dari sekarang, Bapak Ibu. Kita mengambil momen mumpung Perpal PD-nya masih stabil aksesnya, agar tidak terjadi seperti kegiatan UNBK sebelumnya. Kita kesulitan sekali ketika di menit-menit terakhir kita baru melakukan verifikasi dan validasi peserta didik. Jadi kami ingatkan sekali lagi, mohon dimulai dari sekarang, fokuskan untuk perbaikan data siswanya. Kemudian dari Perpal PD ini, data yang sudah clean menurut Dapodik, versi Dapodik, akan diintegrasikan datanya by system ke PD.data. Nah, dari PD.data inilah yang akan masuk ke server bio yang kami sampaikan di atas tadi. BOAN, SMP, bio SMP untuk SMP, bio SMA untuk SMA, dan bio SMK untuk SMK. Nah, ini diagram di atas juga kami gambarkan dengan bentuk deskriptif. Jadi poin pentingnya juga menekankan pada sisi Dapodik. Silakan pastikan data siswa pada Dapodik valid dan lakukan Perpal PD ketika ada perbaikan. Kemudian satuan pendidikan menarik data peserta didik dari laman pendataan AN. Nah, ini masih skenario awal, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada perubahan terlalu banyak. Jadi kita punya gambaran yang utuh begitu tentang pola pendataan asesmen nasional ini. Kemudian untuk kita langsung ke poin keempat, Satuan Pendidikan mengembalikan berkas DNS hasil verifikasi ke Dinas Pendidikan. Nah, ini maksudnya ini mengambil pola dari UNBK sebelumnya. Jadi nanti akan kami verifikasi lagi proses ini, apakah memang diperlukan atau memang kebijakannya sudah final untuk menggunakan pola seperti UNBK yang sebelumnya. Jadi dari poin 1 sampai ke 6 ini semua dilakukan by system, Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak sesulit yang seperti pelaksanaan UNBK sebelumnya. Kemudian ini untuk mekanisme penataan kode-kode kodifikasi nomor pesertanya, formatnya seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu cek kembali ketika nanti proses generate nomor pesertanya. Kemudian kita masuk ke tahapan pada tugas dan tanggung jawab pengelola pendataan. Nah, ini gambaran besarnya Bapak Ibu, tugas kita semua di pendataan ini. Yang jelas kesimpulannya kita memastikan data siswa itu valid semua dan semua siswa itu terdata semua. Kemudian tugas dan tanggung jawab pengelola pendataan di level provinsi adalah memverifikasi dan mendaftarkan satuan pendidikan baru. Nah, itu tugas kami, admin Dapodik Perpal SP begitu. Sekarang lagi bekerja juga untuk memastikan semua satuan pendidikan datanya valid. Kemudian mengusulkan perubahan nomenklatur
tidak beroperasi, sekolah tutup, dan menyampaikan data tersebut ke pengelola pendataan AN di tingkat pusat. Jadi teman-teman kami di Dapodik, di Perpal SP, admin Perpal SP, sampai sekarang masih melakukan verifikasi begitu Bapak Ibu, karena pasti di bawah ada sekolah yang mungkin siswa jenjang kelas 11-nya sudah tidak ada, atau mungkin sekolahnya ada, tapi siswanya sudah tidak ada. Itu sedang terus dilakukan verifikasi oleh teman-teman Dapodik. Kemudian tugas yang ketiga, memutakhirkan data satuan pendidikan peserta AN. Nah, ini juga dari sisi Perpal SP terus dilakukan. Kemudian yang keempat adalah mengkoordinasikan pendataan calon peserta AN, pengelolaan DNS, verifikasi, dan validasi data. Nah, untuk poin keempat ini, saya kira Bapak Ibu di sekolah sudah terbiasa dengan istilah DNS, DNT, jadi polanya mungkin akan sama dengan pola yang kita pakai saat UNBK tahun lalu. Kemudian yang kelima adalah memproses nama peserta AN, mencetak dan mendistribusikan DNT seluruh jenjang pendidikan ke satuan pendidikan. Jadi yang poin keenam ini, sebagai informasi Bapak Ibu, dari sejak awal sosialisasi asesmen nasional ini oleh Pusmenjar, oleh Kemdikbud Pusat begitu, kita sudah punya tim teknis UBKD-nya, masing-masing kabupaten sudah ada koordinatornya untuk jenjang SMA SMK. Nanti kami akan informasikan lagi siapa saja yang akan membantu kita dalam proses pendataan dan teknis pelaksanaan asesmen nasional ini. Kemudian memelihara aset DNT, memelihara data peserta asesmen nasional, memelihara data ini kalau melihat proses UNBK sebelumnya, disinilah proses ketika satuan pendidikan hak aksesnya ditutup di BIO. Nah, di poin inilah hak akses hanya untuk Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Kemudian mengolah hak akses petugas pendataan asesmen nasional, kabupaten kota, dan satuan pendidikan untuk keperluan AN. Untuk poin terakhir ini, Bapak Ibu, sebagai informasi awal, tim pendataan dan tim teknis UBKD atau asesmen nasional untuk Dinas Provinsi Bali akan memiliki hak akses untuk seluruh satuan pendidikan. Jadi intinya kalau Bapak Ibu nanti siapapun yang ditugaskan untuk melakukan pendataan asesmen nasional di sekolah, mungkin ada yang lupa password BIO-nya, silakan menghubungi tim pendataan Disdikpura Provinsi Bali untuk melakukan reset password. Jadi polanya sama seperti Dapodik, Bapak Ibu. Kami kira Bapak Ibu sudah familiar sekali. Kemudian yang paling penting yang kami sampaikan dalam kegiatan hari ini adalah tugas dan tanggung jawab pengelola pendataan. Yang pertama, lagi-lagi yang jadi fokus adalah memutakhirkan data satuan pendidikan dan data peserta didiknya secara online sesuai prosedur Dapodik. Jadi mekanismenya nanti silakan validasi datanya melalui mekanisme Perpal PD dan Perpal SP. Jadi kami lihat dari awal slide per slide, materi hari ini fokus sekali pada Perpal SP dan Perpal PD. Silakan Bapak Ibu mulai sekarang untuk melakukan verifikasi dan validasi datanya di kedua Perpal tersebut. Kemudian tugas dan tanggung jawab pengelola pendidikan di satuan pendidikan juga adalah menarik data peserta didik pada laman pendataan AN. Nah, ini untuk mekanismenya nanti mungkin akan kami gambarkan atau kami sosialisasikan lebih lanjut Bapak Ibu. Jadi nanti ini yang dimaksud poin 2 ini adalah halaman pd.data tadi. Kemudian yang ketiga adalah menerima lembar DNS dari Dinas Pendidikan untuk diverifikasi dan dimutakhirkan, kemudian menarik kembali data peserta didik. Nah, untuk poin ketiga ini sudah sering kita lakukan pada kegiatan UNBK sebelumnya, kemungkinan akan dipakai lagi pada kegiatan asesmen nasional tahun depan. Untuk teknis detailnya nanti kami masih menunggu kebijakan dari pusat, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya UNBK kan ada namanya pos UN. Nah, mungkin nanti ke depan ada namanya pos AN. Kita sama-sama menunggu untuk pos AN tersebut agar kebijakan dan informasi yang kita sampaikan itu valid. Kemudian menyerahkan data hasil verifikasi DNS
yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi sama Bapak Ibu, untuk poin keempat ini juga sudah sering kita lakukan saat pelaksanaan UNBK tahun lalu. Jadi kami harap Bapak Ibu sudah familiar sekali dengan proses ini. Ketika DNS sudah ditandatangani dan kita lakukan verifikasi lagi, kita anggap data siswa sudah valid semua, kemudian kami akan melakukan cetak DNT-nya. Dan ini juga poinnya sama seperti yang kita lakukan saat UNBK tahun lalu, Bapak Ibu. Dan poin terakhir adalah dari tugas dan tanggung jawab pengelola pendataan satuan pendidikan, mengelola data AN satuan pendidikan untuk keperluan AN. Jadi siapapun nanti yang akan dilibatkan atau ditugaskan sebagai tim pendataan di satuan pendidikan akan menambah satu halaman web begitu, mungkin kami sederhananya menggambarkan gitu, yaitu halaman pd.data dan bio AN-nya tersebut. Jadi Bapak Ibu akan mempunyai hak akses untuk pd.data dan halaman bio. Kemudian kita masuk ke jadwal pelaksanaan asesmen nasional, Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan juga lagi sekali kami sampaikan, mudah-mudahan tidak ada banyak perubahan untuk jadwalnya ini, tapi tidak ada salahnya kita pakai patokan untuk melakukan verifikasi dan validasi data mulai dari sekarang. Jadi pada tanggal 30 Desember nanti rencananya proses import data calon peserta asesmen nasional oleh satuan pendidikan sudah dilakukan di Dapudik. Jadi di sini artinya tanggal 30 Desember ini kita harapkan data siswa itu sudah valid semua, Bapak Ibu. Semua data siswa jenjang kelas 11 sudah valid semua. Tidak terkecuali untuk jenjang kelas 10-nya. Jadi kalau bisa kami harapkan kepada Bapak Ibu, walaupun pelaksanaan asesmen nasional ini fokus pada jenjang kelas 11, kami harapkan juga jenjang kelas 10 juga Bapak Ibu jadikan target untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Mumpung Pusdatin yang memiliki kewenangan pada sisi perpal bisa diakses dengan aman sampai sekarang Bapak Ibu, mumpung belum padat trafficnya. Kemudian setelah tanggal 30 nanti masuk ke tanggal 15 Januari, rencananya akan dilakukan proses sampling. Sampling tadi yang kami sampaikan di atas, sampling inilah proses untuk melihat siapa saja siswa di sekolah Bapak Ibu yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan asesmen nasional, yang 45 peserta utama dan 5 siswa cadangan tersebut. Nah, nanti akan dilakukan pada tanggal 15 Januari 2021. Kemudian setelah dilakukan proses sampling, ada jarak 2 minggu begitu, di sini juga akan dibukakan akses untuk melakukan verifikasi data siswa lagi. Jadi ketika sudah ada data siswa yang akan dilibatkan dalam asesmen nasional, akan diberikan juga peluang untuk mengecek kembali data siswa tersebut, apakah sudah valid atau memang perlu perbaikan lagi begitu. Kemudian setelah dilakukan verifikasi tahap 2, ketika masuk tanggal 31, akan dilakukan cetak DNT. Nah, disinilah ketika cetak DNT lah tidak ada lagi proses perbaikan data siswanya. Jadi ada sekitar analisa kami harapkan 1 bulan ke depan Bapak Ibu fokus pada perbaikan data perpal PD-nya, cek kembali kepada siswanya untuk valid dan tidak valid data siswanya di Dapodik. Kemudian setelah dilakukan cetak DNT, pemeliharaan data ini dilakukan oleh pengelola pendataan provinsi. Nah, kalau ini sama dengan pola pendataan UNBK sebelumnya, Bapak Ibu. Jadi ketika DNT sudah dicetak, hak akses ditutup untuk satuan pendidikan, tapi hak akses untuk dinas provinsi tetap dibuka. Nah, ketika Bapak Ibu memasuki tanggal ini, ternyata masih ada data siswanya yang belum valid atau belum benar begitu, Bapak Ibu harus memperbaikinya melalui tim pendataan di Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Inilah yang terjadi pada tanggal 15 Februari.
Tapi tetap Bapak Ibu kami harapkan hal itu tidak terjadi begitu, agar kita kerjanya juga tidak terlalu sulit begitu. Kami harapkan pada tanggal 31 Januari ini, sebelum tanggal 31, data siswanya sudah valid semua. Sehingga nanti pada saat tanggal 16 Februari, ketika data itu sudah diakses oleh Pusmenjar begitu, dan akses di level provinsi ditutup, kita di teman-teman Bapak Ibu di sekolah beserta siswa yang memang sudah pasti dilibatkan dalam asesmen nasional itu bisa fokus pada pelaksanaan hari H-nya saja. Kemudian ini yang Bapak Ibu yang kami sampaikan di awal juga tadi, inilah skenarionya bio yang disiapkan oleh Pusmenjar. Jadi nanti ada 7 bio begitu, 7 web bio. Kalau sebelumnya kita mengenal bio UN, ini karena sudah tidak ada UN, jadi namanya hanya untuk SMP, bio SMP, bio SMA namanya bio SMA, kemudian bio SMK namanya biosmk.kemdikbud.go.id. Nah, disinilah nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan hak akses untuk masuk ke bio tersebut sampai pada batas waktu yang kami sampaikan di atasnya tadi, yang sebelumnya. Nanti ketika masuk ke tanggal 31 Januari, nah bio ini yang Bapak Ibu akses ini akan ditutup, perbaikan datanya, input datanya akan ditutup oleh Pusmenjar. Ketika ditutup pendataannya, Bapak Ibu hanya bisa melihat data melalui dashboardnya saja, seperti itulah. Seperti kalau kita menggambarkan Dapodik itu, kita hanya bisa melihat dashboardnya saja. Berapa data siswa di sekolah Bapak Ibu, berapa siswa yang dilibatkan dalam asesmen nasional, siapa saja siswanya, itu Bapak Ibu bisa melihat di website bio-nya ini. Nah, nanti ketika sudah tutup, Bapak Ibu cuma bisa melihat dashboardnya saja. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait materi pendataan calon peserta asesmen nasional. Jadi kalau boleh kami simpulkan, yang pertama, Bapak Ibu, teman-teman operator Dapodik bekerjasama dengan operator sekolah, silakan mulai dari sekarang untuk melakukan verifikasi data SP dan Perpal PD-nya. Tim Dapodik dari Dinas Pendidikan sudah standby untuk melakukan verifikasi di Perpal PD, sudah kami lakukan dari bulan lalu. Silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua, kami sarankan satuan pendidikan untuk mulai menunjuk dan menugaskan operator sekolah untuk dilibatkan dalam asesmen nasional ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, informasi dan apapun kebijakan final nanti yang akan diambil atau disusun oleh asesmen nasional, ada ataupun tidak perubahan, kami akan sosialisasikan lagi dalam kegiatan berikutnya. Jadi kegiatan akan terus kita lakukan Bapak Ibu untuk sosialisasi ini kepada satuan pendidikan dengan harapan kita di Provinsi Bali siap untuk melaksanakan asesmen nasional tahun 2001. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya materi dan waktu kami serahkan kepada narasumber berikutnya. Om Santi.